Dan hai, kembali lagi di sini Mamania. Mencoba hal baru atau keluar dari zona nyaman adalah satu langkah berani yang bisa merubah kehidupanmu 180 derajat. Namun apa jadinya jika hal baru tersebut justru membuat kehidupan kita menjadi tak terkendali? Seperti film yang akan kita bahas kali ini, bercerita tentang seorang gadis berusia 17 tahun yang ingin merasakan hal baru dalam hidupnya. Suatu hari, dia memutuskan untuk menjadi seorang wanita kupu-kupu malam agar bisa menghilangkan rasa bosan dalam hidupnya serta mencari pengalaman baru bersama pria lain yang lebih tua. Ternyata profesinya sebagai wanita kupu-kupu malam ini justru membuat dia terjebak dalam kenikmatan yang membuat kehidupannya menjadi berantakan. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini berjudul Young and Beautiful. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama, inilah rangkuman film Young and Beautiful. Film ini menceritakan kehidupan seorang gadis muda yang bernama Isabel. Di hari itu, dia bersama keluarganya sedang menikmati makan siang di halaman rumahnya. Mereka tampak seperti keluarga yang harmonis dan bahagia. Kemudian, setelah selesai makan siang, ibunya Isabel yang bernama Sylvie dan ayah tirinya yang bernama Patrick menyuruh adiknya Isabel untuk segera tidur siang. Ketika semua orang sedang terlelap, adiknya Isabel yang bernama Victor nampak tidak bisa tidur. Dia pun lalu pergi dari kamarnya dan ingin ke kamarnya Isabel untuk mengajaknya bermain. Namun dia justru melihat Isabel yang sedang memuaskan dirinya sendiri dengan menggesek-gesekkan tubuhnya ke guling kesayangannya. Hal itu pun membuat Victor terkejut dan tidak menyangka. Tetapi karena merasa penasaran, dia tetap mengamati kakaknya yang sedang asik itu. Hingga akhirnya Isabel pun mencapai puncak kenikmatan. Sore harinya, Victor mengajak Isabel pergi ke pantai untuk berjemur. Setibanya di sana, Isabel bertemu dengan tetangga barunya yang bernama Felix. Isabel dan Felix lalu saling berkenalan. Di tengah momen itu, Felix mengajak Isabel untuk pergi keluar malam nanti. Isabel pun nampak senang dan menerima ajakan dari Felix itu. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Di sini terlihat bahwa Isabel sedang berdandan dengan ditemani oleh Victor. Setelah itu, Victor mengalihkan perhatian ayah dan ibunya agar Isabel bisa menyelinap keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan Felix. Isabel dan Felix pun akhirnya bertemu. Mereka berdua lalu saling bercerita sambil berjalan menyusuri jalanan kota. Kemudian, Felix membawa Isabel ke pantai dan mengajaknya untuk bermesraan. Di sini sebenarnya Isabel tampak ragu, namun karena Felix terus meyakinkannya kalau semua akan baik-baik saja, Isabel pun hanya bisa pasrah dan membiarkan Felix melakukan hal itu kepadanya. Setelah puas, Felix lalu mengantarkan Isabel pulang ke rumah. Di sini, Isabel tampak murung dan hanya diam saja selama perjalanan. Setibanya di kamar, Isabel sudah ditunggu oleh Victor. Ternyata, Victor merasa penasaran dan dia lalu bertanya ke Isabel seperti apa rasanya bermesraan dengan pasangan. Namun, Isabel justru tidak menjawabnya dan malah menyuruh Victor untuk pergi dari kamarnya. Ternyata, momen bersama Felix tadi tidak seindah seperti yang dibayangkan oleh Isabel sebelumnya. Dan hal ini membuat Isabel merasa kecewa dan sedih. Keesokan harinya, Isabel merayakan hari ulang tahunnya bersama keluarga. Ternyata, di hari ini Isabel genap berusia 17 tahun. Mereka pun tampak bahagia. Dan karena momen ini, Isabel bisa sedikit melupakan kenangan buruknya bersama Felix kemarin. Akhirnya, liburan musim panas pun berakhir. Isabel dan keluarganya tampak sedang berkemas untuk kembali ke kota. Di tengah perjalanan, Isabel melihat Felix yang tengah bersepeda, tetapi Isabel hanya mengacuhkannya saja dan tidak menyapanya.
Kemudian scene berpindah. Sekembalinya di kota, terlihat bahwa Isabel tampak mengenakan setelan pakaian rapi. Ternyata, Isabel sekarang sudah menjadi seorang wanita kupu-kupu malam yang profesional. Isabel lalu bertemu dengan pelanggannya di suatu hotel berbintang 5. Ternyata, pelanggannya itu adalah seorang pria tua yang kesepian. Mereka berdua lalu saling bermesraan di kamar hotel itu. Setelah selesai melayani kakek tua itu, Isabel lalu mengganti bajunya dan pergi dari hotel. Setibanya di rumah, dia lalu menyimpan uang yang dia dapat dari pekerjaannya tadi di lemari pakaiannya. Keesokan harinya, setelah pulang dari sekolah, Isabel meminta izin ke ibunya untuk pergi belajar bersama teman-temannya. Tanpa merasa curiga, ibunya pun lalu mengizinkan Isabel untuk pergi. Setelah turun dari kereta, dia lalu mengganti pakaiannya. Dan ternyata, Isabel tidak pergi untuk belajar bersama teman-temannya. Dia justru pergi menemui pelanggannya di suatu hotel. Pelanggannya kali ini adalah seorang pria paruh baya. Setelah saling berkenalan, mereka berdua pun lalu pergi ke kamar. Di sana, Isabel lalu menuruti keinginan pelanggannya, dan dia lalu melayani pelanggannya itu hingga merasa puas. Namun, setelah dia selesai melayaninya, Isabel justru tidak mendapatkan bayaran seperti yang dijanjikan di awal sebelumnya oleh pelanggannya itu. Isabel pun tampak marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pelanggannya mengancam akan melaporkan profesinya ke orang tuanya. Isabel lalu pergi dari hotel itu dengan perasaan marah dan kecewa. Dia lalu menemui pelanggan lainnya di suatu tempat parkir. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kali ini Isabel meminta bayaran terlebih dahulu ke pelanggannya itu sebelum melayaninya. Setelah itu, Isabel melayani pelanggannya di dalam mobilnya hingga dia merasa puas. Keesokan harinya, Isabel bersama ibu dan ayah tirinya pergi ke teater untuk melihat suatu pertunjukan. Tanpa disangka, di sana Isabel melihat salah satu pelanggannya yang juga berada di teater bersama seorang wanita muda. Ketika Isabel sedang berjalan di sekeliling teater, dia tanpa sengaja melihat ibunya yang sedang berselingkuh dengan seorang pria. Hal itu pun membuat Isabel kecewa. Dengan segera, dia lalu kembali masuk ke teater. Keesokan harinya, dia bertemu dengan pelanggannya yang kemarin ada di teater. Ternyata, pria itu bernama George, dan wanita yang kemarin sedang bersamanya adalah anaknya. Setelah saling bercerita satu sama lain, George dan Isabel pun saling bermesraan. Di sini, George tampak mulai jatuh cinta dengan Isabel, dan Isabel pun juga merasakan hal yang sama dengan George. Hubungan antara George dan Isabel pun menjadi semakin dekat, dan mereka berdua sering bertemu di hotel yang sama hampir setiap hari. Isabel merasa bahwa George adalah seorang pria yang baik dan mengerti tentang perasaannya seperti ayahnya dahulu. Hal itulah yang membuat Isabel merasa nyaman ketika bertemu dengan George dibanding dengan pelanggan lainnya. Sampai tibalah di suatu hari yang membuat Isabel merasa sedih dan patah hati. Di hari itu, dia menemui George di hotel tempat biasa mereka bertemu. Namun di pertemuannya kali ini, George tampak sedih ketika dia sedang bercerita tentang anaknya. George merasa kalau dia bukanlah ayah yang baik karena jarang ada waktu bersama putrinya. Setelah selesai bercerita, George dan Isabel pun saling bermesraan. Namun di tengah momen itu, tiba-tiba George tak sadarkan diri. Hal itu pun membuat Isabel sangat panik.
Walaupun dia sudah berusaha membangunkan George yang sedang pingsan, tapi George tak kunjung bangun juga. Dengan merasa sangat panik, Isabel lalu segera memakai pakaiannya dan bergegas pergi dari hotel itu sebelum ada orang lain yang mengetahuinya. Dalam perjalanan pulangnya, Isabel merasa sangat bersalah atas kejadian yang baru saja menimpa George, dan hal itu pun membuat dia merasa sangat sedih. Selang beberapa hari, ada polisi yang mendatangi Sylvie. Polisi itu lalu memberikan bukti dan mengatakan ke Sylvie kalau anaknya adalah seorang wanita penghibur. Sylvie yang mendengar itu pun tampak sangat terkejut dan tak percaya. Namun setelah polisi menggeledah kamar Isabel dan menemukan bukti, akhirnya Sylvie pun percaya. Sepulang dari sekolah, Isabel tampak terkejut kalau ibunya sudah mengetahui identitasnya sebagai seorang wanita penghibur. Di sini, Sylvie tampak sangat marah dan kecewa ke Isabel. Dia lalu memukuli Isabel dan setelah itu, dia memeluknya sambil menangis. Karena kasus itu, Isabel dihukum oleh ibunya untuk menemui seorang psikiater atau dia akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Isabel bersedia menemui seorang psikiater. Di sana, Isabel lalu bercerita kalau dia sudah tidak pernah lagi menerima seorang pelanggan karena dia masih merasa bersalah atas meninggalnya George. Isabel lalu mengatakan ke psikiaternya kalau sebenarnya bukanlah uang yang membuatnya menjadi seorang wanita penghibur, tetapi karena dia merasa bosan dan ingin mencari pengalaman bersama seorang pria yang lebih tua. Suatu hari, Isabel memutuskan untuk pergi ke suatu pesta layaknya remaja di seusianya. Di sana, terlihat teman-temannya sedang asik berjoget menikmati alunan musik. Ternyata pesta itu tidak membuat Isabel tertarik. Sepertinya Isabel tidak menyukai keramaian dan dia lalu pergi ke teras untuk menyendiri. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Alex. Mereka berdua lalu saling bercerita. Dan tanpa disangka, Isabel lalu mengajak Alex untuk ke rumahnya. Mereka berdua pun lalu saling bermesraan di kamarnya Isabel. Namun keesokan harinya, Isabel tiba-tiba mengatakan ke Alex untuk pergi dan jangan pernah menemuinya lagi. Hal itu pun membuat Alex merasa kebingungan dan tak mengerti kesalahan apa yang telah dia buat hingga Isabel menyuruhnya pergi. Suatu hari, Isabel yang merasa penasaran lalu mengaktifkan kembali nomor yang biasa dia gunakan sebagai seorang wanita penghibur. Ternyata, dia menerima banyak sekali pesan dari seorang pelanggan yang ingin menemuinya. Akhirnya, Isabel pun menemui pelanggannya itu di suatu hotel. Ternyata, dia adalah istrinya George. Isabel pun tampak sangat terkejut dan hanya diam saja. Wanita yang mengaku sebagai istrinya George ini nampak tidak marah ke Isabel. Dia justru menyuruh Isabel untuk mengantarkannya ke kamar yang biasa Isabel dan George gunakan untuk bermesraan. Sesampainya di sana, istrinya George kemudian menceritakan ke Isabel tentang sosok George. Dan mereka berdua pun lalu saling mengenang pengalaman indah saat masih bersama George. Hingga akhirnya mereka pun tertidur di kamar itu. Beberapa jam pun berlalu. Ketika Isabel akhirnya terbangun, dia sudah tidak melihat istrinya George di kamar itu. Akhirnya, Isabel pun merasa lega dan sudah tidak merasa bersalah lagi ke George. Dan itulah seluruh alur cerita di film ini. Isabel sepertinya sangat membutuhkan sosok ayah di hidupnya. Itulah sebabnya Isabel tidak tertarik dengan pria yang seumuran dengannya. Semoga kalian terhibur dengan konten ini dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!